Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil sajian kami dengan judul khotbah topikal ayat per ayat, di mana kita ketahui bahwa pengertian khotbah secara Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata khotbah diartikan sebagai pidato, terutama berkaitan dengan penguraian ataupun penyampaian, pembicaraan, pengajaran tentang ajaran-ajaran agama. Jika kita melihat pengertian khotbah diarahkan kepada konteks Kristiani, maka khotbah dapat diartikan sebagai penyampaian dan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan penguraian tentang penyampaian dan pengajaran tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab ini, bahwa yang kita ketahui ialah khotbah itu bukanlah sebagai firman Tuhan, tetapi memberitakan firman Tuhan yang terpancar dari satu percakapan yang memancarkan kebenaran Tuhan. Dengan demikian, khotbah atau berkhotbah adalah memberitakan kebenaran Tuhan yang terjadi dan berlangsung, yang di dalamnya terjadi proses komunikasi. Jadi khotbah adalah pemberitaan kabar baik oleh seseorang yang diutus Allah, yaitu berbicara mengenai kebenaran Allah, pribadi Allah, serta karya-karya Allah. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan dua kata yang sering digunakan untuk mendefinisikan khotbah, yaitu pengkhotbah yang memberitakan kabar baik, dan gara ialah artinya memanggil dan menyatakan, dan kriya yaitu berkhotbah. Dan sedangkan kata yang biasanya dilakukan dalam kitab Perjanjian Baru adalah ekuleio, yaitu artinya memberitakan kabar baik. Oleh sebab itu, haruslah diteliti dengan seksama bahwa yang menjadi pusat pemberitaan khotbah adalah apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada manusia dan bukan pengetahuan manusia tentang Tuhan. Ada dua pola dalam khotbah nabi-nabi, yaitu memberikan hukuman atas dosa karena ketegaran Israel yang memberitakan kabar keselamatan. Khotbah adalah salah satu cara pemberitaan Injil, tetapi bukan menjadi satu-satunya cara pemberitaan. Ada juga dengan cara bercerita di sekolah minggu. Nah, di sini sangat kelihatan bahwa dengan adanya pembelajaran agama, sekolah, ataupun dengan renungan rohani, kita bisa mendengarkan melalui televisi ataupun radio. Lalu yang kedua, kita masuk pengertian khotbah topikal, di mana khotbah topikal yaitu khotbah yang satu topik khusus, memilih satu topik, kemudian menyusun sub-sub tema yang dilengkapi dengan data-data pendukung, lalu menguraikan secara berurutan. Yang dimaksud juga dengan khotbah topikal adalah salah satu khotbah yang bagian-bagian utama diambil dari topiknya dari pokoknya yang lepas dan dari teks. Yang dapat kita pahami dari kalimat tersebut di atas adalah dalam berkhotbah atau menyampaikan firman Allah kepada jemaat perlu memahami beberapa hal, yaitu yang sebagai berikut: menyatakan bahwa bagian-bagian yang diambil dari pokok firman Tuhan yang kita baca itu sendiri, lalu artinya bahwa berkhotbah topikal dimulai dari satu topik atau satu tema dan bagian-bagian utama dari khotbah itu sendiri atas ide dan yang terbit dari pokok pembicaraan itu sendiri. Khotbah topikal tidak melibatkan suatu teks sebagai dasar pemberitaannya. Walaupun dalam hal itu khotbah topikal yang disampaikan ialah untuk membangun ataupun dua ide, namun kita harus tetap terjaga agar tetap berfokus pada Alkitab, bukan hanya berpusat pada gagasan-gagasan si pengkhotbah tersebut. Hal itu bertujuan untuk menjamini agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar isi tentang Alkitab. Oleh karena itu, haruslah kita memulai satu pokok pembicaraan atau satu pokok topik dasar Alkitab. Sedangkan bagian-bagian utama kerangka khotbah harus diambil dari pokok Alkitab itulah sendiri. Dan setiap bagian harus ditunjang sebagai ayat Alkitab. Ayat-ayat penunjang bagian utama biasanya harus diambil dari bagian-bagian Alkitab yang lebih sedikit banyaknya agar terpisah satu dengan yang lainnya.
Lalu yang ketiga itu prinsip khotbah topikal. Ada beberapa bagian prinsip khotbah topikal. Yang pertama itu bagian-bagian utama harus menurut sesuai susunan logika ataupun kronologi. Hal ini berarti jika kita berusaha untuk mengembangkan kerangka dalam bentuk yang bertahap-tahap secara logika dan kronologi, atau mengikuti susunan logika yang kronologi yang ditentukan oleh sifat pokok itu sendiri. Lalu yang kedua itu bagian utama boleh merupakan analisis pokok itu sendiri. Untuk menguraikan suatu pokok harus terlebih dahulu memikirkan bagian-bagian komponen secara terperinci. Setiap bagian kerangka hendaknya menambah pada kelengkapan diskusi pokok itu sendiri. Lalu yang ketiga itu bagian utama dapat mengemukakan berbagai bukti mengenai pokok itu sendiri. Setiap bagian utama pada kerangka ini ternyata menguatkan pokok itu, yang artinya setiap pernyataan dalam bagian-bagian utama menunjang keuntungan mengetahui firman Allah. Lalu yang keempat itu bagian-bagian utama boleh menguraikan pokok dengan jalan perbandingan ataupun pertentangan, di mana dalam kerangka khotbah topik jenis ini pokok khotbah diperbandingkan ataupun dipertentangkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Berarti di sini harus diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kelima itu bagian-bagian utama dapat dinyatakan dengan kata ungkapan Alkitab tertentu yang diulangi sepanjang kerangka itu sendiri. Lalu yang keenam itu bagian utama dapat ditunjang oleh kata atau ungkapan Alkitab yang identik. Hal ini berarti bahwa kata atau ungkapan Alkitab yang sama dipakai atau sama dengan menggunakan tema, yaitu fakta-fakta mengenai kehidupan kasih, dan dengan memperhatikan ayat-ayat Alkitab dalam kerangka akan tampak bahwa ungkapan ini menunjang setiap bagian utama. Lalu yang selanjutnya, bagian-bagian utama bisa juga terdiri atas penyelidikan kata dengan menunjukkan aneka arti sebuah kata atau kata-kata tertentu dalam Alkitab. Di dalam penyelidikan kata ini boleh dikatakan sebagai sebuah penelitian bahasa-bahasa asli tentang arti sebuah kata yang digunakan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Penyelidikan kata demikian memungkinkan penelitian dalam bahasa asli dapat ditemukan perbedaan-perbedaan dari arti yang kecil hingga arti yang sangat besar, dan dapat dilihat dalam bentuk bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani. Mungkin itu saja. Terima kasih.